Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Siti Saudah SPD. Saya adalah salah satu mahasiswi program profesi guru dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas Galuh. Saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 1 Singaparna dengan materi replikasi virus. Saya mohon bimbingan dan masukan dari Bapak Ibu dosen serta Bapak Ibu guru pamong terkait video pembelajaran yang saya buat. Pada kegiatan asinkronus, saya mengunggah berbagai macam sumber belajar siswa seperti PowerPoint, modul dan bahan ajar, LKPD, serta video pembelajaran dari YouTube pada platform Google Classroom. Sumber-sumber belajar tersebut saya unggah 3 hari sebelum kegiatan sinkronus tatap maya melalui platform Zoom Meeting dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah Baik ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama dipimpin oleh Nazril. Silahkan Nazril. Sebelum pembelajaran kali ini dimulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah kita membacakan surat Al-Fatihah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih banyak ya Nazril sudah pimpin doa. Mudah-mudahan dengan kita berdoa apa-apa yang kita akan pelajari hari ini bisa dimudahkan oleh Allah dan membawa berkah. Amin ya robbal alamin. Kalian silahkan isi dulu daftar presensinya. Sudah diisi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, gimana kalian siap untuk belajar hari ini? Insya Iya, Allah siap. siap, Bu. Aziz, Siva, Nazrin, siap ya. Kalau Ya. misalkan siap, coba Ibu lihat di sekeliling kalian ada bukunya, ada? Coba, Bisa Bu. ditunjukkan bukunya hadir ya? Ada ya. Siap untuk belajar hari ini. Oke. Nah, pada pembelajaran hari ini kita seperti biasa ya, pada tanggal 18 Oktober 2021 kita akan mendiskusikan masalah yang ada pada LKPD di breakout room gitu ya, secara berkelompok. Kemudian yang kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, dan yang terakhir akan mengerjakan latihan mandiri. Yang Ibu ingatkan lagi pada pembelajaran hari ini, Ibu minta untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian on kamera, jangan lupa mematikan mikrofon ketika sedang tidak berbicara, dan yang terakhir mengikuti pembelajaran dengan sopan dan disiplin. Ya, kemudian lihat, Ibu mau mengingatkan lagi kalian tentang materi yang telah kalian dapat pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat gimana ukuran virus kemarin? Sangat kecil. Sangat kecil itu bagaimana ukurannya? Ukuran virus sangat kecil, antara 20 nanometer sampai dengan 100 nanometer. Hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop elektron. Iya, jadi saking kecilnya ya Fani, betul kata Fani, saking kecilnya si virus itu dia tidak bisa dilihat oleh mata langsung gitu ya. Harus menggunakan bantuan alat gitu. Bantuan alat biasanya yang dipakai adalah mikroskop elektron. Kemudian yang kedua, dilihat dari wujudnya. Bagaimana wujudnya?
Virus itu wujudnya bukan sel atau aseluler, merupakan bentuk peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Disebut makhluk hidup karena punya materi genetik dan bisa bereplikasi jika berada di dalam sel inang. Disebut benda mati karena jika di luar sel inang, virus akan mengkristal dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kemudian cara hidup virus, bagaimana cara hidupnya? Menempel pada sel inang. Iya, menempel pada sel inang atau disebut juga sebagai apa? Parasit intraseluler obligat. Iya, betul, disebut juga sebagai parasit intraseluler obligat. Kemudian dari strukturnya, bagaimana struktur virus? Struktur virus sangat sederhana, terdiri atas materi genetik, bisa DNA atau RNA saja yang diselubungi oleh kapsid. Sekarang, cara perkembangbiakannya. Berkembang biak dengan cara replikasi di dalam sel inang. Iya, dengan cara bereplikasi di dalam sel inang. Ibu punya gambar. Gambar yang pertama ini ada orang lagi bersin, tapi dia menutup bersinnya dengan bagian lengan atas bagian dalam. Ya, kalau misalkan yang satu itu ada temennya yang lagi baca, dia seenaknya bersin, nggak pakai ditutup. Kalau misalkan kalian lihat ya, ini nomor 1 sama nomor 2, kalian setuju yang mana sih kalau lagi bersin? Nomor 1. Nomor 1. Kenapa Zakia nomor 1? Karena ditutup, jadi si bakteri gak menular ke orang lain. Si bakteri, kalau misalkan influenza oleh bakteri penyebabnya? Virus. Iya, oleh virus ya. Jadi betul ya, kenapa sih harus ditutup supaya dia menghindari adanya penularan begitu ya. Karena kan kalau misalkan si droplet ini dia nanti kena benda hidup, nanti si virusnya dia bisa langsung bereplikasi begitu ya, makanya mesti ditutup. Kalau misalkan yang kedua, kenapa sih nggak boleh? Karena dapat menyebarkan virus. Kita bersin, misalnya ketika batuk-batuk, ditutup. Ditutupnya juga nggak pakai tangan ini, ya, tetapi ditutup oleh lengan bagian dalam. Kenapa tidak pakai tangan? Karena kalau misalkan kalian tutup pakai tangan, biasanya kita suka nggak sadar ya, abis bersin, abis nutup hidung, kita pegang apa? Kita pegang makanan, pegang minuman, ini si virusnya di sini, dia belum mati. Ya, 3.4 tentang menganalisis struktur dan replikasi serta peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Kemudian 4.4 melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya melalui berbagai media informasi. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, kalian dikatakan berhasil atau tuntas belajar tentang replikasi virus apabila kalian 1. Bisa menjelaskan tahapan-tahapan siklus replikasi virus secara lisis, mampu menjelaskan tahapan-tahapan siklus replikasi virus secara lisogenik, kemudian bisa membandingkan siklus lisis dan lisogenik pada replikasi virus, kemudian membuat tabel perbandingan antara siklus lisis dan lisogenik. Nah, adapun tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan STEM terintegrasi dan metode diskusi serta tanya jawab yang dipadukan dengan media PowerPoint dan video, peserta didik dapat menganalisis replikasi virus dan membandingkan siklus lisis dan lisogenik pada replikasi virus dengan penuh rasa ingin tahu, religius, jujur, santun, percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin selama proses pembelajaran, serta dapat mengembangkan budaya literasi, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi atau 4C. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang apa? Replikasi virus, ya, membahas atau menyambung materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang ciri dan struktur virus, ya. Kita lihat LKPD-nya yang sudah kalian download. Saat ini dunia tengah dihebohkan oleh pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona SARS-CoV-2. Gejala virus corona SARS-CoV-2 yang dirasakan penderita COVID-19 bisa berbeda-beda. Bagaimana bisa virus yang sama bisa menghasilkan gejala yang berbeda-beda?
Apakah kondisi kesehatan seseorang ada kaitannya dengan siklus replikasi virus yang terjadi dalam tubuhnya? Jelaskan pendapatmu. Pada video yang pertama sama video yang kedua, itu nanti kalian buatlah gambar tahapan-tahapan siklus lisis dan lisogenik virus. Lalu jelaskan tahapan-tahapan yang terjadi pada siklus lisis dan lisogenik. Nah, ini tahap yang kedua disebutnya tahap apa? Nah, ini tahap 3 apa? Terus ini tahap keempat apa? Tahap ini apa ya? Ini ya, di permasalahan ketiga kalian coba buatlah analisis tentang perbedaan siklus lisis dan lisogenik. Sajikan dalam bentuk tabel. Permasalahan-permasalahan tadi, yang 3 permasalahan itu silahkan kalian diskusikan ya di breakout room Zoom. Begitu. Nah, sebelumnya Ibu buat dulu breakout room Zoom-nya sebentar. Sudah muncul breakout room-nya? Sudah, Bu. Iya, silahkan masuk ke breakout room-nya masing-masing. Assalamualaikum, selamat siang kelompok 1. Waalaikumsalam, selamat siang, Bu. Iya, selamat siang ya kelompok 1. Gimana? Ada permasalahan nggak di kelompok 1? Enggak, Bu. Nggak ada. Jadi Zakia kelompok 1 itu kalian akan mempresentasikan tentang apa? Kondisi kesehatan seseorang. Kaitan tentang kondisi kesehatan seseorang dengan siklus replikasi virus. Iya. Apa memangnya kondisi kesehatan seseorang ada kaitannya dengan siklus replikasi virus? Ya, Bu. Kalau misalkan dia daya tahan tubuhnya lemah, gimana replikasi virus? Bisa terjadi cepat atau lambat? Bisa terjadi dengan cepat. Ini kalian menjawab permasalahan yang nomor berapa? Nomor 2 ya? Yang nomor 2, Ibu. Iya, tadi Ibu udah ngasih ada 2 video. Van, 2 video itu udah dilihat sama Fani kan ya videonya? Ya, Bu, udah. Iya. Video 1 itu dia tentang apa, Jril? Tentang siklus lisis. Tentang siklus lisis. Kalau Sumi, kalau video kedua tentang apa? Siklus lisogenik. Siklus lisogenik. Rifki, bedanya siklus litik sama lisogenik apa? Beda di tahapan-tahapannya, Bu. Beda di tahap pertahapannya. Nazil, kalau si tadi kan Nazil mau udah ngeliat tentang siklus litik ya. Siklus litik itu kapan sih terjadinya? Siklus lisis terjadi ketika pertahanan tubuh sel inang mampu kalah dengan penyerang virus. Iya, mampu kalah atau istilahnya daya tahan tubuh inang itu ya dia lebih lemah daripada siapa? Kapan terjadinya siklus lisogenik? Siklus lisogenik terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal atau membelah. Iya, betul. Apakah si siklus lisogenik bisa beralih ke siklus lisis? Dari siklus bisa nggak? Bisa. Bisa, ya. Ya, perbedaan antara siklus litik dan lisogenik. Perbedaannya apa? Kalau yang udah Anissa kerjain itu perbedaannya tentang apa aja nih? Dan kan akan menganalisis perbedaan ini ya. Perbedaan siklus Litik dan lisogenik. Fad, kalau ini nomor 1 dia ini tahap apa, Fad? Perlekatan. Kalau tahapan siklus litik apa aja? Adsorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan tahap lisis. Iya. Kalau pada lisogenik ada berapa tahap? Ada 4. Iya, ada 4 tahap. Apa aja? Perlekat, penempelan, penyuntikan, penggabungan, dan pembelahan. Selamat datang kembali di main room, gitu ya, di ruang utama Zoom meeting kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Aziz Nursani dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk nomor 1,
Saat ini, dunia tengah dihebohkan oleh pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona SARS-CoV-2. Gejala virus corona SARS-CoV-2 yang dirasakan penderita COVID-19 bisa berbeda-beda. Ciri-ciri utama infeksi virus corona adalah demam, batuk kering, dan sesak napas. Namun, ada pengidap yang tidak merasakan gejala tersebut. Mereka hanya pilek. Ada juga kasus yang parah membuat paru-paru pasien meradang dan terisi cairan. Bagaimana bisa virus yang sama bisa menghasilkan gejala yang berbeda-beda? Apakah kondisi kesehatan seseorang ada kaitannya dengan siklus replikasi virus yang terjadi dalam tubuhnya? Jelaskan pendapatmu. Virus yang sama dapat menimbulkan gejala yang berbeda tergantung bagian tubuh yang diserang virus. Contohnya, jika virus berkembang biak di saluran pernapasan, maka penderita bisa mengalami batuk. Jika virus berkembang biak di saluran pencernaan, penderita bisa diare. Selanjutnya, kondisi kesehatan sangat berpengaruh pada replikasi virus, karena apabila kondisinya lemah, maka virus akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh dan bereplikasi dengan cepat. Kemudian apabila ada kasus yang parah, salah satu faktornya bisa disebabkan oleh penyakit bawaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu presentasi yang disampaikan oleh teman kalian, oleh Aziz. Ada yang mau bertanya kepada Aziz, kepada kelompok Aziz? Silahkan. Saya Bu Nazril. Iya, silahkan Nazil, mau bertanya apa? Bagaimana cara meningkatkan sistem imun agar terhindar dari infeksi virus? Ya, tadi kan katanya kata Aziz itu kondisi imun seseorang dia berpengaruh terhadap keparahan gejala COVID yang diderita, begitu ya. Nah, kata Nazril katanya, mana caranya kita meningkatkan sistem imun tubuh kita? Zakia Bu izin menjawab. Oh iya, silakan Zakia. Cara meningkatkan tubuh bisa dengan menerapkan pola hidup sehat, yaitu makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan rajin olahraga. Ada lagi yang mau menambahkan? Terhindar dari infeksi virus, yaitu jangan stres, selalu bahagia, menjaga jarak dengan orang yang sakit, sering cuci tangan, menjaga kebersihan diri, rumah, dan juga lingkungan. Iya, nah itu betul ya, menjaga jarak dengan orang yang sakit. Apalagi kalau misalkan kaliannya yang sakit, gitu ya. Ketika kita yang sakit, kitanya harus tahu diri, gitu ya. Ketika kita sakit, kita membatasi untuk bertemu dengan orang lain. Apalagi kalau ada gejala-gejala COVID-19 seperti sekarang, begitu. Jawabannya dari teman-teman kelompok Aziz gimana? Bisa diterima tidak? Ya Bu, bisa. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazril Fitra Alfarij, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang siklus. Untuk video pertama yaitu siklus lisis. Siklus lisis merupakan salah satu cara sebuah virus untuk bereplikasi atau bereproduksi. Siklus lisis terjadi ketika pertahanan tubuh sel inang mampu kalah dengan penyerangan virus. Pada siklus lisis, tahapan-tahapannya yaitu ada 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap peletakan atau penempelan, atau bisa disebut juga dengan adsorpsi. Pada tahap ini terjadi penempelan bagian virus atau virion dengan sel makhluk hidup yang terinfeksi. Bagian tersebut akan menempel pada dinding sel yang memiliki reseptor protein tertentu sehingga dapat mengenali virus. Mekanisme ini didasarkan atas prinsip lock and key, yaitu kecocokan antar sel inang dengan virus. Untuk tahap yang kedua yaitu penetrasi atau penyuntikan, atau bisa disebut juga dengan injeksi. Setelah membran sel inang yang terinfeksi hancur, virus akan menyuntikkan bahan inti atau asam nukleatnya yang berupa RNA atau DNA memasuki sitoplasma sel inang. Untuk tahap yang ketiga yaitu replikasi atau eklivase dan sintesis. Pada tahap ini terjadi penggabungan komponen DNA virus dengan sel inang, dan karena kekuatan penyerangan virus lebih kuat dari pertahanan sel inang, maka DNA virus mampu menghancurkan komponen DNA sel inang. Untuk tahap yang keempat yaitu tahap pematangan atau perakitan, hasil sintesis yang berupa asam nukleat dan protein terpisah
kemudian dirakit untuk menjadi virion-virion baru yang matang dan utuh. Untuk tahapan yang terakhir, yaitu tahap pelepasan atau lisis, virus baru yang terbentuk akan menghasilkan enzim lisozim sehingga membuat dinding sel tersebut hancur. Kemudian, virus baru atau virion keluar dari sel inang tadi dan menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumi Novita Utami. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang replikasi virus bagian tahapan siklus lisogenik. Kapan terjadinya siklus lisogenik? Yaitu terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal atau membelah. Adapun tahapan-tahapannya yaitu memiliki 4 tahap. Yang pertama tahap adsorpsi. Pada tahapan ini sama dengan yang terjadi pada daur litik. Virus akan menempel pada sel inang dan melubanginya dengan enzim lisozim. Tahap kedua yaitu tahap injeksi. Tahap injeksi juga sama seperti yang terjadi pada daur litik, di mana virus mulai memasukkan asam nukleat ke dalam sel inang dan melepaskan kapsid sudah tidak digunakan. Tahap ketiga yaitu tahap penggabungan. Pada tahap penggabungan, virus akan memutus ikatan asam nukleat yang dimiliki sel inang dan masuk ke dalamnya untuk menghubungkan rantai itu lagi. Jadi, pada tahapan ini, virus tidak mengambil alih asam nukleat sel inang, melainkan membaur untuk membentuk satu kesatuan yang disebut profag. Pada tahap keempat, yaitu tahap pembelahan. Pada tahap ini, asam nukleat virus yang telah tergabung dengan DNA sel inang menjadi profag. Profag hanya akan bereplikasi ketika asam nukleat sel inang bersintesis dan melakukan pembelahan. Profag ikut membelah ketika DNA bereplikasi, sehingga jumlah profag akan sama dengan jumlah DNA hasil replikasi sel inang. Pada tahap ini, virus dapat terus membelah mengikuti sel inang atau memasuki daur litik. Sekian presentasi dari saya. Iya, terima kasih Sumi. Oke, ada yang mau bertanya sama Sumi? Sama kelompok 2? Iya, Bu. Iya, silakan Fadia. Tadi Nazril dan Sumi menjelaskan siklus replikasi pada bakteriofag. Apakah bakteriofag bisa menginfeksi manusia? Nah, apakah bakteriofag bisa menginfeksi manusia? Ada yang mau menjawab? Silakan. Fani, Bu, izin menjawab. Iya, silakan Fani. Bisa saja menginfeksi manusia kalau ada reseptor pada manusia sebagai tempat menempel bakteriofagnya. Kata Fani katanya bisa nggak? Kalau tadi kata Fadia bisa nggak si bakteriofag menginfeksi manusia? Kata Fani katanya bisa saja menginfeksi manusia asal pada manusia ada reseptor khusus untuk menempel bakteriofag itu, begitu ya? Ada lagi yang mau menambahkan? Setuju sama pernyataan Fani? Oh, silahkan Rifki. Ya, saya izin menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Fadia. Tidak bisa karena mekanisme pelekatan virus dengan reseptor inang terjadi sangat spesifik seperti lock and key, yaitu seperti gembok dengan anak kunci. Tidak ada reseptor pada sel manusia yang bisa melekat dengan serabut ekor bakteriofag. Jika bakteriofag tidak bisa melekat pada sel inang, bakteriofag tidak bisa menginjeksikan materi genetiknya sehingga tidak akan bisa menginfeksi. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum. Iya, 100 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100 ya buat Rifki. Tadi kata Fani katanya, bisa nggak si bakteriofag dia menyerang manusia? Kata Fani bisa saja, asal ada reseptor spesifik supaya nanti bakteriofag bisa nempel di siapa? Di manusia. Pertanyaannya sekarang, berdasarkan penelitian, punya nggak reseptornya manusia? Betul kata Rifki tadi bahwa si bakteriofag itu dia tidak akan bisa menginfeksi manusia.
Ya, kenapa tidak bisa menginfeksi manusia? Ya mau bagaimana menginfeksi? Reseptor untuk menempelnya saja di manusia tidak ada. Ketika si bakteriofag dia tidak bisa menempel pada tubuh manusia, dia tidak bisa mempenetrasikan atau menginjeksikan materi genetiknya. Ketika materi genetik tidak bisa masuk ke dalam sel inang, kan si virus dia tidak bisa bereplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nabila. Saya izin mempresentasikan tentang perbedaan kedua siklus antara siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus replikasi virus di mana sel inang mengalami lisis atau mati pada akhir siklusnya. Sedangkan pada siklus lisogenik adalah siklus replikasi virus di mana sel inang tidak mengalami kematian pada akhir siklus karena mempunyai virulensi atau ketahanan. Pembeda yang ketiga adalah jumlah tahapan. Jumlah tahapan pada siklus lisis adalah satu, ada tahap adsorpsi, yang kedua tahap penetrasi, yang ketiga tahap sintesis, yang keempat tahap pematangan, yang kelima tahap lisis. Sedangkan tahapan pada siklus lisogenik adalah yang pertama tahap pelekatan penempelan atau adsorpsi, yang kedua tahap penetrasi atau penyuntikan, yang ketiga tahap penggabungan, yang keempat tahap pembelahan. Ya, terima kasih Anissa. Ya, silakan Zakia. Mengapa pada siklus lisogenik virus bisa memasuki siklus litik? Sedangkan pada siklus litik tidak bisa lanjut ke siklus lisogenik. Iya, kenapa katanya pada siklus litik dia tidak bisa berlanjut ke lisogenik, kalau lisogenik dia bisa lanjut ke siklus litik? Ada yang mau menjawab? Silahkan. Iya, silahkan Syifa. Iya, Syifa silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lisogenik, sel inang tidak pecah sehingga ketika sistem imun inang lemah, virus bisa melanjutkan siklus hidupnya ke siklus litik. Sedangkan pada fase litik, pada akhir fase sel inang pecah atau rusak sehingga tidak ada kelanjutan siklus karena virus sudah pindah mencari sel inang lain untuk diinfeksi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa si litik dia tidak bisa melanjutkan siklus ke lisogenik? Apa yang mau dilanjutkan? Kan sel inangnya tadi di akhir fase litik dia pecah ya, lisis. Pada siklus lisogenik, di akhir siklus kan ketika lisogenik dia tidak pecah ya. Gitu ya. Suatu ketika dia daya tahan tubuh inangnya melemah, maka virus lisogenik itu dia bisa langsung memasuki siklus litik. Ada yang mau menyimpulkan dari keseluruhan presentasi 1 sampai 3? Izin menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini, yaitu salah satu ciri makhluk hidup yang dimiliki virus adalah dapat memperbanyak diri dengan cara replikasi. Proses replikasi virus ini hanya dapat dilakukan di dalam tubuh makhluk hidup lain. Untuk menjalankan proses replikasi, virus membutuhkan RNA atau DNA makhluk hidup lain atau inangnya. Terdapat 2 jenis proses replikasi yang dapat terjadi pada virus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus lisis terdiri atas 5 tahap, yaitu adsorpsi, injeksi atau penetrasi, replikasi dan sintesis, pematangan, dan lisis. Sedangkan pada siklus lisogenik terdiri atas 4 tahap, yaitu adsorpsi, injeksi atau penetrasi, penggabungan, pembelahan atau penggandaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, izin menambahkan kesimpulan tentang perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik, kondisi imun sel inang lemah, waktu infeksi berlangsung cepat, tahapan siklus yaitu adsorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan lisis. Kelanjutan siklus tidak berlanjut karena sel inang lisis pecah atau mati. Sedangkan siklus lisogenik, kondisi imun sel inang kuat, waktu infeksi berlangsung lama, tahapan siklus yaitu adsorpsi, penetrasi, penggabungan, dan penggandaan. Kelanjutan siklus dapat memasuki siklus litik jika imun sel inang melemah.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu izin share screen ya. Virus ini dia bisa menginfeksi semua gitu ya, hampir semua organisme hidup. Dia bisa menginfeksi bakteri, bisa menginfeksi tanaman, bisa menginfeksi hewan, bisa menginfeksi manusia, anak-anak, tua muda, nenek kakek, laki-laki perempuan, ya, itu dia bisa diinfeksi oleh siapa? Oleh virus. Mekanisme perlekatan virus dengan sel inang didasarkan atas prinsip lock and key. Seperti kunci, seperti gembok dengan anak kunci. Begitu ya, kalian pernah lihat gembok? Pernah ya? Pernah. Kalau misalkan gembok, dia biasanya bisa dibukanya spesifik oleh kunci satu gitu ya, oleh satu kunci. Ketika tidak ada reseptor khusus tempat virus menempel, si virus dia tidak akan bisa menginjeksikan materi genetiknya. Begitu ketika tidak bisa menempel, dia tidak bisa menginjeksikan materi genetiknya. Ketika materi genetik tidak bisa masuk ke dalam sel inang, maka si virus dia tidak akan bisa bereplikasi. Nah, terus apa yang terjadi pada corona nih? Gitu ya. Tadi kan di awal katanya perbedaannya, gejalanya berbeda-beda pada siklus corona. Ini kalau misalkan kalian lihat, ini adalah penampakan virus corona. Gitu ya. Nah, pada penampakan virus corona ini di bagian luarnya ada yang disebut sebagai spike. Gitu ya. Nah, si spike ini dia nanti yang akan menempel pada reseptor pada sel tubuh manusia. Reseptor pada sel tubuh manusia yang bisa berlekatan dengan sel virus corona disebutnya sebagai reseptor AC2. Gitu ya. Di mana ditemukannya si AC2 ini? Dia bisa ditemukan di saluran pernapasan, di permukaan-permukaan usus, gitu ya, di permukaan jantung. Karena banyak ditemukan di sana, makanya terjadi perbedaan gejala, begitu ya. Ketika si virus ini dia menginfeksi atau berlekatan dengan reseptor AC2 yang ada di usus, maka itu akan perbedaan gejalanya akan diare. Begitu, ini sel inangnya yang sudah terinfeksi dia rusak, gitu ya. Si virusnya kemana? Si virusnya dia akan menginfeksi sel-sel inang yang baru, begitu ya. Perasaan kalian setelah mempelajari materi replikasi virus? Senang, jadi lebih bagian virus dan cara berkembang biaknya. Bisa mengetahui bagian virus dan cara berkembang biaknya. Yang lain, Nazril, gimana perasaan Nazril setelah mempelajari materi replikasi virus? Senang, paham, ada pencerahan juga. Saya jadi tahu untuk melawan virus itu sebenarnya kuncinya ada pada diri kita sendiri, yaitu senantiasa menerapkan pola hidup sehat, makan makanan bergizi seimbang, dan rajin berolahraga. Iya, betul ya. Jadi intinya mah kalau misalkan kita ingin terhindar dari virus itu kuncinya sebenarnya ada di diri kita sendiri ya. Kita harus selalu menjaga sistem imun kita untuk berada dalam posisi terbaiknya. Gitu ya. Muncul ada pertanyaannya? Muncul. Oke, itu sudah ada yang betul 100 semua. Jadi juaranya untuk hari ini adalah Abdul Aziz. Tepuk tangan dong buat Aziz. Oke. Ya, nah untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang peranan virus dalam kehidupan. Pembelajaran kali ini alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Oke, begitu ya anak-anak, waktunya sudah habis. Makasih banyak sudah bantu Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ilmunya juga barokah. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.